Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja. Semoga rezeki kalian dilancarkan hari ini. Semoga aktivitas kalian juga dilancarkan hari ini. Oke, tidak lama-lama lagi kita putarkan intronya terlebih dahulu. Tapi sebelum masuk ke pembahasan ala kabitnya, kalian siapkan isi kalian, siapkan makanan atau minum biar makin enak mendengarnya. Kali ini admin akan mereview film antar hubungan naga dengan manusia di zaman modern. Film tersebut berjudul Dragon Rider, adalah film animasi fantasi 3D Jerman tahun 2020 yang didasarkan pada novel yang bernama sama juga, yang karyanya itu dibuat oleh Cornelis Funke. Tokoh utama dalam film ini adalah si naga Fredrik yang diperankan oleh Thomas Brody. Sorrel diperankan oleh Felicity Jones. Ben diperankan oleh Freddie Highmore. Nettlebrand si naga jahat diperankan oleh Patrick Stewart. Film ini juga mengandung banyak makna. Salah satunya harus senantiasa menjaga alam. Cukup untuk basa-basinya, kita akan mendengar alurnya terlebih dahulu. Kalau tidak keberatan, alangkah baiknya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar admin sering upload video ini. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya juga. Dan jangan lupa komennya juga, oke? Cerita diawali dengan sebuah kisah naga dan manusia yang kehidupannya sangat harmonis. Namun manusia memiliki sifat serakah yang hingga akhirnya manusia dan naga bermusuhan. Lalu mendengar alih-alih manusia akan berperang dengan naga, seorang profesor menciptakan naga buatan bernama Nettlebrand. Nettlebrand merupakan naga buatan yang sangat jahat. Dia mampu menghabiskan banyak naga dan memakan pemiliknya sendiri. Dan film pun baru dimulai. Di sini kita memperlihatkan tokoh utama seekor naga bernama Fredrik dan temannya bernama Sorrel. Di sini mereka memperhatikan para naga yang sedang berkumpul. Namun di saat mereka mendengar percakapan, para naga mereka tiba-tiba terjatuh dan membuat kaget. Di sini Fredrik sangat bingung, dikarenakan para naga melakukan tindakan aneh yang menurutnya tidak penting. Dia ingin menjadi naga seperti di cerita dongeng, namun mereka mentertawakannya, dan akhirnya ia balik dengan rasa kecewa. Keesokan harinya, pada pagi harinya Fredrik bertemu dengan naga tua yang mungkin usianya udah ratusan tahun. Di sini si naga tua menjelaskan ada naga bernama Spinecrackle yang memberitahukan bahwa ada batas surga bagi para naga. Namun mendengar cerita tersebut, para naga tertawa. Namun Fredrik mempercayainya. Dia sangat ingin ke sana. Fredrik sangat penasaran dengan kehidupan di luar, namun tidak dengan si Sorrel. Dia mengatakan bahwa dunia luar itu sangat seram dikarenakan manusia bersifat jahat. Para naga juga merasa takut karena manusia akan menghancurkan wilayah mereka. Di sini para naga sangat panik, namun tidak untuk Fredrik. Dia berpikir untuk mencari batas surga agar dia dan para naga lainnya hidup dengan aman. अगर इंसान इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो पूरा मत करो। हम रिम ऑफ हेवन ढूंढेंगे। कब्जा करेंगे फिर हम सबको मार देंगे। पहले तो ऐसा नहीं। Dan tiba pada malam harinya, Fredrik berangkat bersama Sorrel. Di sini mereka sangat bingung, dan Sorrel menyarankan kepada Fredrik untuk menanyakan ke internet agar mereka nantinya tidak tersesat. Scene berpindah ke pemukiman manusia. Di sini terlihat seorang manusia mencuri di sebuah toko perhiasan. Dia sangat panik dan akhirnya kabur. Di sini Fredrik juga turun di perkampungan manusia. Dia melihat ada poster pertunjukan. Tiba-tiba saja si pencuri yang bernama Ben datang dan bertemu manusia. Dia kaget, ada naga yang ia kira itu adalah bohongan, dan ternyata ia juga dapat berbicara. नहीं, घबराओ मत। ये तो बस एक ड्रैगन है। हाय, एक ड्रैगन राइडर। ये राइडर क्या? Fredrik mengira ia adalah seorang penunggang naga, dan akhirnya ia bertanya kepadanya tentang batas surga. Namun Sorrel tidak mempercayainya karena dia berpikir manusia itu jahat. Polisi tiba-tiba datang dan akhirnya si pencuri tadi menunggang naga dan pergi. Namun baru saja dia berjalan, dia takut dan akhirnya mereka turun. Dan Ben pun ingin kembali, namun tiba-tiba dia mendengar suara, dan ternyata suara tersebut adalah suara 3 kurcaci yang sedang pulang dari kerjanya. Lalu dia melihat ada seekor naga di sana. Dia bingung kenapa ada seekor naga di sana. Lalu Fredrik menjelaskan bahwa dia ingin melihat batas surga. Lalu ketiga kurcaci itu pun kembali ke tempat asalnya. Di scene lain kita diperlihatkan seekor naga dan juga seorang manusia kerdil. Naga itu bernama Nettlebrand yang merupakan naga penguasa. Dia bahkan memakan pemiliknya sendiri.
Naga ini telah berumur 500 tahun. Lalu tiba-tiba saja salah satu dari kurcaci masuk ke dalam melaporkan kepada Nettlebrand. Di sini Sorel dan Ben yang sedang bertengkar lalu kaget dan hingga akhirnya mereka kabur agar tidak dikejar si naga emas. Lalu naga emas menyuruh pembantunya untuk memata-matai naga silver. मैं आपसे संपर्क कैसे करूंगा? Singkat cerita, Frederick beserta Ben dan temannya berangkat. Namun selama di perjalanan, mereka dihadapi badai pasir dan hingga akhirnya mereka terdampar ke sebuah gurun. Di sini mereka bertemu dengan burung yang aneh. Lalu tiba-tiba saja burung aneh itu mengejar mereka. Lalu seseorang berhentikan burung itu dengan cermin. Orang tersebut adalah Profesor Barnabas Greenblum. Dia sangat terkejut berjumpa dengan naga perak. Akan tetapi, Ben mengatakan bahwa Frederick naga yang payah. Bahkan dia tidak bisa mengeluarkan api dari mulutnya. Frederick pun merasa dirinya naga payah. Akan tetapi dia sangat bertekad untuk menemukan batas surga, karena wilayah tempat tinggalnya akan direbut manusia. Ben pun mau membantunya. Singkat cerita, pada malam harinya mereka tinggal di tempat Profesor. Dan di sini Profesor juga menunjukkan hewan-hewan yang aneh di tempat tinggalnya. Dan Profesor juga akan membantu menemukan batas surga. Dan dia berkata bahwa selama perjalanan akan banyak rintangan dan dia bisa bertanya ke jin mata seribu. Namun di saat mereka diskusi, manusia kerdil tiba-tiba bersuara. Untung saja dia tidak ketahuan. Dan Profesor di sini mempersilahkan mereka istirahat karena telah larut malam. Di scene lain diperlihatkan Nettlebrand bersama rekan kurcacinya untuk menyusul mereka dengan alat kapal selam. Singkat cerita, Ben membantu Profesor untuk mempersiapkan barangnya. Dan di sini ia juga memberikan alamatnya kepada Ben jika membutuhkan. Setelah membantu Profesor, mereka pun berangkat. Di sini mereka juga dibuntuti makhluk kerdil. Mereka berjalan melewati peta yang telah diberikan. Selama di perjalanan, mereka selalu berjumpa dengan makhluk aneh yang menghalangi mereka. Tiba-tiba saja mereka bertengkar dan Sorel pun dicuri seekor burung ROG. Mereka pun mengejarnya dan di sini Frederick berhasil menyelamatkan Sorel dan dia juga berhasil mengeluarkan api dari mulutnya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka di sana. Mereka melihat sebuah hutan dan mereka pun datang ke sana untuk mengunjunginya. Lalu Ben melihat sebuah mobil. Dia memencet bel mobil dan tiba-tiba saja keluar jin bermata seribu dari mobil tersebut. Di sini jin akan membantu mereka, akan tetapi dengan syarat pertanyaan itu tidak pernah terdengar olehnya. Di sini mereka bertiga berdiskusi. Lalu Ben mengajukan pertanyaan, di mana bukan batas surga? Lalu jin pun memberitahunya. Akan tetapi Ben tidak memahaminya dan akhirnya Ben diberi petunjuk melalui mata jin. Dan itu membuat Ben menjadi terkejut. Tiba-tiba saja naga emas datang ke tempat tersebut. तुमने गलत ये कौन है? Untuk mendapatkan petunjuk, mereka berhenti di sebuah pulau yang dihuni oleh manusia di sana. Di sana mereka disambut hangat karena adanya Frederick yang dimana naga dianggap keberuntungan. Di sini mereka menganggap Ben sebagai penunggang kuda yang menurut mereka manusia yang sangat istimewa. Dan akhirnya pun Ben diarah-arah dan diistimewakan di tempat tersebut. Lalu Ben dan Frederick dibawa oleh seorang nenek ke sebuah kuil. Di sini memberitahu rahasia tentang naga dan batas surga. Dan ia memberitahukan bahwa perak akan lebih berharga dari emas di sana. Dan dia memberitahu di sana ada naga penguasa bernama Nettlebrand. Dan di sini manusia kerdil mengikuti mereka akhirnya ketahuan oleh Sorel. इस राक्षस का नाम है नेटलब्रेंड। यहाँ क्या कर रहे हो? Dia memberitahu bahwa ia mengikuti mereka karena perintah dari naga emas untuk ke batas surga. Dia berjanji akan bekerja sama dengan mereka untuk melepaskannya. Namun tiba-tiba saja Nettlebrand menelpon dia beralasan sedang di kutub utara. Namun tiba-tiba saja HP-nya terjatuh dan akhirnya dia ketahuan berbohong. Lalu mereka kabur, namun mereka tidak ada peta lagi. Lalu si wanita melakukan ritual untuk melihat pikiran si Ben. Tiba-tiba saja Ben kerasukan dan memberitahu tempatnya. Ada gunung berbentuk bulan sabit dan si wanita tadi juga memberitahukan arahnya.
mereka pun berangkat. Mereka melewati kutub utara dan di sana mereka juga dimati-mati Nordlingen. Mereka terus diikuti sampai mereka hampir tertangkap. Setelah jauh dari perjalanan, akhirnya mereka sampai ke sebuah gerbang di sana. Mereka masuk di sana, terdapat patung naga yang diceritakan wanita tersebut. ठीक है. Dalam penglihatan Ben, hanya itu yang dapat dia lihat. Dia tidak dapat petunjuk yang lain karena tidak menemukan petunjuk. Sorel marah kepada Ben dan akhirnya Ben pergi. Namun tiba-tiba saja si naga emas tadi datang ke sana dan Ben pun bersembunyi. Lalu naga emas mendatangi naga silver dan naga emas menantang naga perak untuk bertarung. Naga perak berusaha mengeluarkan api namun tidak bisa. Lalu Ben meyakinkan Frederick agar dapat mengalahkan naga emas. Dia mengatakan di tempatnya sekarang perak lebih berharga dari emas. Di saat naga emas mau memakan Frederick, si manusia kerdil mengalihkannya dengan jodoh online. Ben berusaha menyemangatinya, namun dia ketahuan dan akhirnya pun dia ditangkap. Lalu tiba-tiba saja perut Frederick pun mengebung dan tiba-tiba api besar keluar dari mulutnya. Dan Nordlingen pun akhirnya hancur dan menjadi debu dan dia mati. Frederick tidak yakin dia bisa menghancurkan naga emas dan si manusia kerdil akhirnya senang dengan kematian si naga emas. वो मर गया वो सच Lalu tiba-tiba saja Sorel menemukan bongkahan puzzle dan dia menempelkan pada salah satu puzzle yang tidak lengkap. Lalu pintu pun terbuka dan di sini akhirnya mereka melihat batas surga yang dibikin Frederick. Dan ia melihat keindahan alam yang ada di batas surga yang nantinya jadi tempat tinggalnya. Lalu Frederick menawarkan kepada Ben untuk menetap di sini. Lalu Ben menolak dan akan tetap tinggal bersama keluarganya. Dan akhirnya mereka kembali. Di scene lain diperlihatkan naga sedang berkumpul. Mereka mengeluarkan api dari mulut mereka untuk menyatakan perang kepada manusia. Lalu tiba-tiba saja Frederick dan Sorel datang dan mereka menawarkan mereka agar datang ke batas surga. Dan Frederick juga mengatakan tidak semua manusia jahat dan akhirnya mereka pun pergi dari tempat tinggal lama mereka dan Ben mengembalikan barang curiannya. पहले तो मैंने उस पर भरोसा ही नहीं किया मैंने सोचा वो इंसान Dan ia tinggal di tempat profesor yang dimana ia adalah ayah Ben. Di tengah perjalanan Frederick menyapa Ben dan Ben pun senang dan cerita diakhiri ke bagian naga dan Ben beserta keluarganya. Cerita pun berakhir.